semuanya, kembali lagi bersama kami Maharani Kitchen 87. Di video sebelumnya aku udah share gimana cara membuat kue lumpur kentang. Dan kali ini aku juga akan berbagi resep lagi. Kita akan bikin kue ya teman-teman. Ini kuenya berserat dan pastinya anti gagal banget. Mau tahu kue apa yang kita akan share? Kita akan bikin kue bika Ambon yang ekonomis, berserat, kenyal, dan pastinya enak banget. Ini dijamin recommended teman-teman. Tetapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, like jika Anda suka, dan share ke teman-teman kalian. Yuk langsung aja ke poin, apa saja bahan-bahannya dan gimana cara buatnya. Tonton terus videonya ya teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman aku yang baru, ikutin juga IG kami di @maharani_kitchen87 dan juga follow Twitter kami di @mbesar_ranikitchen87. Kulangi sekali lagi, di IG kami di @maharani_kitchen87 dan follow Twitter kami di @mbesar_ranikitchen87. Bahan yang diperlukan, ini udah aku siapkan 200 gram tepung tapioka, kemudian 100 gram tepung terigu, 3 butir telur, 200 gram gula pasir, 2 sendok makan mentega, nanti kita akan lelehkan untuk mentega ini ya. Dan kemudian ini air kunyitnya secukupnya saja. Dan selanjutnya ini ada 400 ml santan dengan kekentalan sedang. Dan kemudian ini ada serai, kemudian ada daun jeruk dan juga ada daun pandan yang udah aku simpulkan, dan setengah sendok teh garam. Kemudian untuk bahan biangnya ini ada vermipan, kemudian ada 1 sendok teh gula pasir dan juga air hangat. Nanti untuk berapa milinya nanti di deskripsi ya. Kemudian ini ada minyak untuk bahan olesan. Dan selanjutnya kita akan didihkan dulu. Masukkan santan 400 ml. Kemudian air kunyit. Jadi kunyit sedikit kita parut, kemudian kita kasih air sedikit dan kita peras gitu aja. Dan selanjutnya ini masukkan daun pandan, kemudian serai dan juga daun jeruk. Masukkan juga garamnya. Kita aduk-aduk terus, jangan sampai pecah ya santannya. Kita aduk-aduk sampai santan ini mendidih, tapi jangan sampai pecah. Jadi cukup seperti ini saja, kita sisihkan dulu, biarkan santannya dingin. Dan ini aku akan lelehkan menteganya. Jadi menteganya sebanyak 2 sendok makan. Kita lelehkan dulu. Nah, ini menteganya sudah mencair, meleleh seperti ini. Kita matikan kompornya dan kita sisihkan lagi. Tunggu menteganya juga sampai dingin ya teman-teman. Selanjutnya ini aku akan bikin biang. Jadi kita masukkan 100 ml air hangat, kemudian 2 sendok teh gula pasir dan juga 2 sendok teh ragi instan ya. Ini aku kasih 2 sendok teh ragi instannya. Jadi kita tes dulu aktif apa tidak raginya ini. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah kita aduk-aduk baru kita tutup dan kita diamkan lebih kurangnya 10-15 menit. Dan kalau tandanya ragi aktif itu dia akan berbusa ya. Jadi bisa dipakai. Tapi kalau tidak ada busa dan raginya tidak mengangkat ke atas, itu tandanya raginya tidak aktif. Jadi nggak usah dipakai, kita ganti lagi yang baru. Dan selanjutnya ini aku pecahkan telurnya. Ini aku pakai 3 telur ya teman-teman. Ini cukup ekonomis tapi tidak mengurangi rasa. Dijamin ini anti gagal.
Dan sekarang kita kocok dulu telurnya. Jadi gunakan santan, kemudian margarin itu saat dingin supaya pas dijadikan satu dalam satu adonan tidak mematikan ragi yang aktif tadi. Nah, sekarang sudah 15 menit. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini udah berbusa dan dia meninggi ya, kayak gitu. Sekarang kita akan campurkan bahan semuanya. Ini ada gula. Kemudian kita tambahkan lagi santannya. Ini dalam keadaan dingin ya. Kemudian kita kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit tepung. Ini tepung tapioka. Kemudian ini tepung terigu. Nanti semuanya resep ada di deskripsi ya teman-teman. Kita kocok seperti ini. Jadi ini nggak perlu pakai mixer, tapi kita gunakan whisk aja. Nah, kita kocok terus sampai semuanya tercampur rata dan gulanya larut. Nah, kita tambahkan lagi santannya. Jadi ini agak kerja ekstra ya teman-teman. Ini mengocoknya harus benar-benar sampai dia agak-agak berbuih gitu. Sekarang kita masukkan ragi instan yang udah kita bikin biang itu tadi, yang udah berbuih seperti itu. Kita kocok lagi. Jadi kenapa aku gunakan santannya ini dingin, supaya pada saat biang yang kita masukkan itu dia tidak mati. Jadi nanti hasilnya akan berserat, mengembang gitu maksud saya. Kemudian kita tambahkan kocokan telurnya. Kita aduk-aduk lagi, tambahkan lagi santannya. Nah, ini kocok-kocok lagi. Jadi semakin banyak kita mengkocok, itu seratnya itu bakalan semakin bagus ya. Tapi harus raginya dalam keadaan aktif. Nah, sekarang kita tambahkan mentega lelehnya atau margarin cair, terserah, nggak masalah. Mau pakai merek apa aja, tidak masalah ini ya. Kita kocok-kocok terus sampai seperti ada buih-buih kayak gitu teman-teman. Kalau saya sih ya, mungkin kalau ada teman-teman yang lain nggak terlalu dikocok banget tapi hasilnya bagus, boleh di-share nanti di kolom komentar. Nah, kita kocok-kocok terus sampai benar-benar seperti ada buih-buihnya gitu. Ini aku kocoknya ini kurang lebih selama 15 sampai 20 menit teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi agak berbuih kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kita tutup dengan serbet atau kain lap seperti ini ya. Kita tutup dan kita diamkan selama 1 jam. Jangan dibuka-buka dan juga jangan ditaruh di kulkas ya teman-teman. Nah, ini hasil jadinya setelah 1 jam dia seperti berbuih kayak gitu. Nah, kita aduk-aduk. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ini sambil aku memanaskan cetakannya, ini kita gunakan apinya kecil saja. Kemudian ini sudah panas dan aku olesin dengan minyak. Jadi cara bakarnya itu sama dengan kue lumpur ya. Ini aku pakai cetakan bulat-bulat kecil-kecil seperti ini. Kalau dirasa sudah panas, kita tuangkan 3/4-nya, jadi jangan penuh. Karena apa? Nanti pada saat dia sudah mulai matang, dia itu akan tinggi untuk adonannya. Jadi pada saat menuangkan, adonannya juga diaduk ya teman-teman, supaya tercampur rata. Nah, kita tuangkan 3/4 dari cetakannya itu. Kemudian kita biarkan dan kita tunggu sampai berlubang-lubang seperti kita bikin martabak manis ya. Kita gunakan apinya kecil saja supaya bagian bawahnya itu tidak gosong. Jadi untuk resep di video ini itu kira-kira jadi sekitar 27 piece.
Dan setelah beberapa menit, ini sudah mulai berlubang-lubang. Nah, ini sudah mulai meletup-letup seperti ini ya teman-teman. Tunggu sampai lubangnya rata dan bagian atasnya itu agak mengering, baru nanti kita tutup sebentar. Jadi di video sebelumnya kan kita bikin kue lumpur. Jadi kalau kue lumpur itu setelah kita menuangkan adonan ke dalam cetakan, kan kita langsung tutup. Tapi kalau untuk bika ambon, kita biarkan dulu adonannya di dalam cetakan sampai keluar lubang-lubangnya, setengah agak kering, baru kita tutup. Jadi kalau kalian pengen bika ambonnya pakai oven juga bisa, langsung taruh di loyang, baru kita oven. Tapi nanti aku akan kasih tutorial juga ya, kita bikin bika ambon yang pakai oven, nanti aku share juga. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya, kalian mau yang iris ataupun yang bijian seperti ini. Dan saya mau ingetin buat teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, ayo sekarang juga tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Dan ini bagian atasnya sudah mulai mengering seperti ini dan sudah berlubang-lubang banyak ya teman-teman. Ini aku tutup kurang lebih 5 menit. Kita tunggu supaya bagian atasnya itu dia tidak lembab ya. Dan setelah 5 menit, nah kita buka hasilnya seperti ini. Baru kita akan congkel ya teman-teman. Nah, kita congkel, kita pindahkan ke wadah. Jadi kalau diolesin minyak, dia akan mudah ya untuk dilepas dari cetakan. Tapi biasanya untuk cetakan yang pertama itu biasanya agak lengket. Tapi untuk selanjutnya tidak bakalan lengket. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita angkat semuanya. Dan selanjutnya kita olesin lagi dengan minyak. Jadi proses membuat kue bika ambon ini yang paling lama itu pada saat mencetak. Makanya harus benar-benar sabar. Dan setelah cetakan kita olesin dengan minyak, kita tuangkan adonannya 3/4-nya. Jadi kita aduk dulu adonannya. Karena pasti berbuih atasnya ya teman-teman. Kita masukkan 3/4 dari cetakan dari lubangnya itu. Jadi aku gunakan di sini cetakan yang bagian bawahnya itu berbentuk datar. Jadi lubang 7, bagian bawahnya berbentuk datar ya. Kita tunggu dulu seperti sebelumnya sampai benar-benar berlubang-lubang banyak, baru nanti kita akan tutup adonannya. Dan sambil kita menunggu adonannya berlubang-lubang, dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, sekarang juga tekan tombol subscribe yang ada di bawah sebelah kanan. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Teman-teman jangan lupa ikutin IG kami ya di @maharani_kitchen87 dan follow juga Twitter kami di @mbesar_ranikitchen87. Kuulangin sekali lagi, IG kami di @maharani_kitchen87 dan follow Twitter kami di @mbesar_ranikitchen87. Jadi teman-teman, jika ada penjelasan aku di dalam video ini yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung aja, tulis di kolom komentar ya. Pasti berkesempatan aku akan jawab. Dan kalian boleh komen apa saja di situ, atau kalian ingin request bikin masakan apa, boleh silakan semua langsung aja komen di kolom komentar ya teman-teman.
Nah, ini hasil jadinya. Setelah tadi aku tutup, kemudian ini hasil jadinya ya teman-teman. Ini bagian atasnya sudah mulai mengering, jadi seperti ini. Ini udah berlubang-lubang banyak dan bagian atasnya sudah mulai mengering. Nah, sekarang aku tutup. Ini kita tunggu kurang lebihnya 5 menit. Jadi kalau atasnya sudah mulai agak mengering, baru kita tutup ya teman-teman, seperti itu tadi. Kita tunggu dulu kurang lebih 5 menit. Buat teman-teman, jangan lupa kasih like-nya ya teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi bikin resep-resep selanjutnya. Jadi setelah 5 menit, nah ini sudah mengering ya teman-teman. Nah, kita angkat, kita congkel dengan sutil kecil yang khusus buat kue seperti ini sutilnya. Nah, kita pindahkan ke wadah. Ini benar-benar berserat banget ya teman-teman. Yang terpenting untuk membuat kue bika Ambon ini, raginya itu harus benar-benar aktif. Jadi lakukan sampai semua adonan habis ya. Jadi seperti semula itu tadi. Dan ini hasil jadinya, kue bika Ambon yang ekonomis, berserat, dan pastinya enak banget, dijamin. Nah, ini berlubang-lubang, ini aku akan tes. Kita sobek ya, jadi kita tahu hasilnya berserat apa enggak. Ini kenyal seperti ini. Tuh, kita sobek dulu. Nah, ini hasil jadinya teman-teman. Kue bika Ambon yang ekonomis, berserat, dan pastinya ini enak banget, dijamin lembut ya teman-teman. Dan sekarang ini aku coba bikin bika Ambon yang mawar ya teman-teman. Jadi kita seperti bikang itu. Nah, kita pakai tutup botol, kita pasang di tengahnya seperti ini. Kemudian pinggir-pinggirnya kita gunting, nanti kita taruh di sudi. Biasanya sudi itu digunakan untuk bikang itu ya, tapi karena aku nggak punya sudi, jadi aku kasih contoh aja cara bikin bika Ambon mawar. Jadi seperti itu aja. Nah, ini kemudian kita tarik-tarik keluar. Nah, seperti ini udah jadi bika Ambon mawarnya. Tuh, cantik kan? Nah, seperti ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba teman-teman. Happy cooking.